Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Khotbah hari Minggu untuk kita tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Bagi saya, khotbah ini tertulis menjadi bahan bagi kita untuk membuat konsep baru dalam hidup bahagia. Semua orang pasti menginginkan hidup bahagia. Dan ada banyak indikator bagi setiap orang untuk memilih atau jalan mana untuk bahagia menurutnya. Dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 ada 3 hal yang perlu kita pelajari bagaimana kita hidup bahagia. Yang pertama dikatakan dalam firman ini yaitu hidup bahagia ini kita peroleh dengan menjauhkan diri dari 3 hal. Yang pertama adalah jauhkan hidupmu dari orang fasik. Bahasa Batak disebut perjahat atau bahasa Ibrani rasaim. Fasik berarti segala sesuatu yang merusak. Segala sesuatu yang membuat buruk. Tuhan menciptakan segala sesuatu baik adanya, tetapi fasik adalah merusak segala kebaikan itu menuju kepada keburukan. Jalan orang fasik adalah menuju kebinasaan. Jadi kalau ada yang baik, Anda ingin merusaknya menjadi buruk, ini adalah indikasi bahwa Anda terinfeksi. Poin yang pertama ini. Anda yakinlah kalau Anda ikut itu, maka hidup Anda akan jauh dari kebahagiaan. Yang kedua, yaitu jauhkan hidup dari berdosa. Dosa adalah segala sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Dosa melukai perasaan Tuhan. Tuhan telah memberikan perintah bagi kita. Tuhan telah memberikan apa yang baik. Tuhan telah mengajarkan apa kehendaknya, tetapi orang berdosa dengan sengaja melanggarnya. Konsekuensi orang berdosa yaitu dieliminasi dari kebahagiaan Taman Firdaus. Yang ketiga, jauhkan dari pencemooh. Pangarehei, pencemooh adalah hidup tidak pernah melihat sesuatu itu baik, tetapi selalu mencemooh. Yang baik juga dicemooh, dinilai negatif, dinilai buruk, dinilai segala sesuatu itu dianggap tidak baik. Dan pangarehe ini biasanya adalah menyanjung dirinya sendiri. Dirinya sendiri menjadi indikator yang baik terhadap apapun. Orang seperti ini tidak akan pernah bahagia karena dia tidak akan pernah melihat sesuatu yang indah yang dia rasakan, yang dia nikmati dari orang lain. Ketiga hal ini harus kita jauhkan supaya kita hidup bahagia. Yang kedua, dari firman ini kita diajak untuk mencintai Taurat siang dan malam. Taurat dalam orang Yahudi diibaratkan seperti pagar dan tangga. Pagar tentu bertujuan untuk memagari, ada batas-batas untuk melindungi orang, melindungi rumah dari segala kemungkinan yang jahat. Jadi pagar itu adalah perlindungan. Taurat itu adalah perlindungan bagi orang Yahudi. Pagar itu ibarat tangga. Taurat itu ibarat tangga. Tangga yang 1, tangga 2, tangga 3 sampai menuju puncak. Jadi hukum Taurat itu membimbing orang melangkahi tangga demi tangga menuju puncak kehidupan. Benar apa yang dikatakan dalam Yosua 1 ayat 8, orang yang mencintai hukum Taurat siang dan malam. Bahkan dikatakan dalam Yosua itu, unang meret buku nipatikon sian pamanganmu, supaya engkau beruntung dan berhasil. Asa marutung jala marmuliaho dinasa dalammu.
Yang ketiga, tentu hidup bahagia itu dengan mencintai hukum Taurat. Karena Taurat itu telah digenapi dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus mengajarkan dengan simpel bahwa pemenuhan daripada segala hukum Taurat itu ialah kasih. Kasih terhadap Allah, kasih terhadap sesama. Jika hidup kita ini penuh kasih kepada Allah dan kasih terhadap sesama, tentu kita akan merasakan, menikmati kehidupan yang bahagia. Yang ketiga, yaitu supaya kita hidup bahagia, dikatakan dalam firman ini, yaitu jangan pisahkan hidupmu dari sumber air kehidupan. Pohon yang ditanam di pinggir sungai tentu tidak akan kekeringan air, tidak akan pernah kehabisan air. Makanya daunnya hijau, dan kala musim berbuah, dia berbuah untuk menghasilkan buah-buah. Kenapa bisa begitu? Karena dia selalu terhubung dengan sumber air. Demikian juga dengan orang Kristen, orang percaya. Jika hidup ini tetap segar, hidup kita berbuah, jangan jauhkan dirimu dari Tuhan. Jangan jauhkan hidupmu dari Yesus Kristus, sang sumber air kehidupan. Yohanes 4 ayat 14 dikatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, tidak akan haus untuk selamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Orang yang tersambung dengan sumber air kehidupan itu, di dalam dirinya telah memancarkan air kehidupan. Ini adalah konsep bahagia. Ketika kita menjadi sumber mata air bagi orang lain, kita telah memberikan kehidupan bagi orang lain. Dan Anda senang bahwa orang lain bisa hidup, bisa bahagia, bisa menikmati sukacita. Orang yang bahagia bukanlah orang yang memiliki sebanyak-banyaknya, tetapi orang yang bahagia di saat bisa berbagi kebahagiaan bagi orang lain. Benar apa yang dikatakan dalam buku ND 248 ayat 2. Ini menjadi teladan bagi kita mengakhiri khotbah ini. Sai songon hauna dengan horamos parbueni, bulung na pena ulido atong sai tirui. Tuhan memberkati kita. Ingin hidup bahagia, ingatlah, jauhkan 3 hal: fasik, berdosa, pencemooh. 2, hidup di dalam hukum Taurat. 3, tidak terpisah dengan sumber air kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu.